Pada praktikum ini, alat dan bahan terlebih dahulu dirakit sesuai petunjuk. Beban tambahan diatur agar tetap tertinggal pada ring pembatas saat sistem bergerak turun dan naik. Posisi awal beban ditandai pada titik A, kemudian panjang lintasan dari titik B ke titik C diukur. Sistem kemudian dilepaskan dan waktu yang diperlukan untuk bergerak dari titik B ke titik C dicatat menggunakan stopwatch. Percobaan diulangi sebanyak 5 kali dengan variasi jarak B, C. Sementara posisi titik A dan B tetap. Seluruh hasil pengukuran jarak dan waktu dicatat dalam tabel pengamatan untuk dianalisis lanjut. Untuk melakukan gelombang transversal, salah satu selingki dipegang dan satu lagi diayunkan ke kanan dan ke kiri dan membentuk gelombang yang terdiri dari satu lembah dan juga satu bukit. Melihat gelombang longitudinal, selingki didorongkan ke arah depan sehingga terdapat rapatan. Makin cepat dorongan, semakin banyak rambatan yang terlihat. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rambatan dan satu renggangan. Selingki direntangkan dan diberi karet di tengahnya sebagai penanda. Salah satu ujung selingki kemudian digerakkan ke kanan dan kiri secara berulang sehingga berbentuk gelombang transversal. Saat gelombang merambat sepanjang selingki, terlihat bahwa karet gelang hanya bergerak ke kanan dan ke kiri di sekitar posisinya semula dan tidak ikut berpindah bersama gelombang. Hal ini menunjukkan bahwa yang merambat pada gelombang adalah energi, bukan materi. Energi tersebut berasal dari getaran yang diberikan pada ujung selingki dan diteruskan sepanjang selingki melalui gelombang. Sekarang menggunakan kabel listrik. Salah satu ujung kabel dipegang, kemudian digerakkan ke kanan dan ke kiri secara berulang. Dari gerakan tersebut terbentuk gelombang yang merambat sepanjang kabel. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa gelombang tetap dapat merambat pada kabel listrik, namun bentuk gelombang yang dihasilkan tidak sejelas pada selingki karena kabel memiliki sifat yang lebih kaku dan kurang elastis. Percobaan ini membuktikan bahwa gelombang dapat merambat melalui berbagai medium dan membawa energi dari sumber getaran ke sepanjang medium tersebut. Pada percobaan ini, sebuah batu dijatuhkan ke dalam ember yang berisi air. Setelah batu menyentuh permukaan air, terlihat gelombang berbentuk lingkaran yang menyebar dari titik jatuhnya batu ke segala arah. Gelombang yang berbentuk menunjukkan bahwa energi dari batu yang jatuh diteruskan melalui air. Ketika gelombang mencapai dinding ember, gelombang dipantulkan kembali menuju bagian tengah ember. Peristiwa ini menunjukkan salah satu sifat gelombang, yaitu dapat mengalami pemantulan. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa gelombang dapat merambat membawa energi dan dapat dipantulkan ketika mengenai suatu penghalang. Gelombang air yang terbentuk juga menunjukkan bahwa medium air hanya bergetar di tempat, sedangkan energi gelombang merambat ke seluruh permukaan air. Ujung selingki dipegang dan ujung satu lagi digerakkan ke atas dan ke bawah, sehingga terbentuk gelombang transversal. Gelombang merambat sepanjang selingki menuju ujung yang terikat. Ketika mencapai ujung tersebut, gelombang dipantulkan kembali ke arah semula. Dari pengamatan, terlihat bahwa gelombang pantul mengalami pembalikan arah terhadap gelombang datang. Peristiwa ini menunjukkan bahwa gelombang dapat mengalami pemantulan pada ujung tetap. Pada percobaan kedua, salah satu ujung selingki disambungkan dengan tali. Ujung selingki satu lagi kemudian digerakkan ke atas dan ke bawah sehingga terbentuk gelombang yang merambat menuju tali. Saat mencapai batas antara selingki dan tali, sebagian gelombang diteruskan ke tali dan sebagian lagi dipantulkan kembali ke selingki. Gelombang pantul yang terbentuk memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan percobaan sebelumnya karena terjadi pada batas dua medium yang berbeda. Percobaan ini membuktikan bahwa gelombang dapat dipantulkan dan diteruskan ketika melewati perbatasan medium yang berbeda.